Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video ini, kelompok kami akan membahas tentang diagram pencar atau scatter plot. Materi ini penting banget karena membantu kita memahami hubungan antar data secara visual. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kalian berpikir, apakah orang yang tinggi badannya lebih tinggi selalu punya ukuran sepatu yang lebih besar? Atau apakah lama belajar bisa mempengaruhi pada nilai ujian? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa dijawab menggunakan diagram pencar. Dengan titik-titik data, kita bisa melihat apakah ada pola hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok-kelompok saya, yaitu ada Adelia Putih Salsabila sebagai mentor, Aufia Sabrina Kayasa, Larasati Gani Aulia, Raifa Fazlan Mahdi, Muhammad Ziban Siraj Kolbi, dan Zamira Absari Hermawan. Nah, teman-teman, materi yang akan dibahas adalah pengertian diagram pencar, pola penyebaran, tren data, arah garis, kolerasi, interpretasi data, serta contoh soal. Nah, langsung aja yuk masuk ke materi yang pertama. Jadi, apa sih diagram pencar itu? Diagram pencar, juga dikenal sebagai scatter plot, adalah suatu alat visual yang digunakan untuk menampilkan dan menganalisis hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif. Fungsi utama diagram pencar adalah untuk membantu melihat pola, tren, atau hubungan antara dua variabel tersebut. Apakah ada korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Nah, di sini ada contoh diagram pencar, yaitu diagram pencar korelasi antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Yang mana bisa kita lihat, tinggi badan dijadikan sebagai variabel X atau variabel bebas dan ukuran sepatu dijadikan variabel Y atau variabel terikat. Selanjutnya, ada pola penyebaran data. Pola penyebaran dalam diagram scatter atau scatter plot adalah hubungan antara dua variabel yang ditunjukkan melalui titik-titik pada koordinat. Pola ini menunjukkan bagaimana data menyebar dan apakah ada hubungan korelasi di antara variabel-variabel tersebut. Pada diagram pencar, kita bisa mengidentifikasi nih tren datanya. Tren data adalah kecenderungan dari kumpulan titik-titik data yang diplot pada diagram pencar. Perlu diketahui ya teman-teman, tren data memiliki tiga bentuk. Yang pertama linear, jika pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Kemudian ada kurva atau non-linear, jika pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Dan yang terakhir, ada yang tidak berbentuk, jika pola penyebaran datanya tidak beraturan. Oke, selanjutnya kita juga bisa nih mengidentifikasi arah garis diagram pencarnya. Arah garis dalam diagram pencar adalah kecenderungan antara dua variabel. Apakah cenderung positif atau naik, negatif atau turun, atau tidak ada hubungan. Selanjutnya, yang gak kalah penting dari materi diagram pencar adalah korelasi data. Korelasi data adalah hubungan timbal balik antara dua variabel yang menunjukkan seberapa kuat dan arah keterkaitan antara variabel tersebut. Ada tiga jenis korelasi data nih teman-teman. Yang pertama, korelasi positif. Artinya, nilai kedua variabel bergerak searah kalau variabel yang satu naik, yang lain juga ikut naik. Lalu, yang kedua, korelasi negatif. Artinya, nilai kedua variabel bergerak berlawanan arah. Kalau satu variabelnya ada yang naik, maka yang lain turun. Dan yang terakhir, ada korelasi nol. Artinya, tidak ada hubungan atau tidak memiliki korelasi ya. Ini ada contoh gambarnya untuk memperjelas. Bisa dilihat nih yang korelasinya linear positif, maka variabel X dan Y-nya sama-sama naik. Sedangkan korelasi linear negatif, semakin naik atau meningkat variabel X, maka variabel Y-nya semakin turun atau bergerak berlawanan. Dan gambar yang terakhir adalah korelasi 0 atau tidak memiliki korelasi. Teman-teman bisa lihat nih, dari pola penyebaran datanya aja udah nggak beraturan, makanya nggak berbentuk korelasi. Dan yang terakhir adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah proses memberikan makna atau penjelasan terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah, sehingga bisa dipahami dan digunakan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Simpelnya gini, dari diagram pencar itu teman-teman jadi tahu kesimpulan dari hubungan dua variabel. Misalnya, semakin lama waktu bermain HP, maka nilai teman-teman semakin turun.
Tadi kan kita udah pelajarin tentang materi diagram pencar. Sekarang waktunya kita pelajarin cara membuat diagram pencar supaya teman-teman bisa langsung praktekin nih. Jadi yang pertama adalah menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Kalau udah lanjut deh buat sumbu datar atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y. Lalu bagi dua sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbu. Dan yang terakhir adalah gambarkan pasangan titik-titik X dan Y pada bidang Cartesius. Nah, kalau udah teman-teman bisa amatin tren data, arah garis, korelasi sampai interpretasi datanya nih. Oke, supaya makin paham, mending kita lihat contoh soalnya aja yuk. Di sini disajikan tabel berisi data ukuran sepatu siswa-siswi kelas 12. Nah, kita diminta untuk gambarkan diagram pencar data tersebut. Kemudian, soal kedua adalah menentukan bagaimana tren data pada diagram. Yang ketiga, menentukan bagaimana korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Oke, langsung aja masuk ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, yaitu menggambar diagram pencar. Kita perlu menentukan variabel X dan variabel Y dulu nih. Di sini tinggi badan dijadikan sebagai variabel X atau variabel bebas, dan ukuran sepatu sebagai variabel Y atau variabel terikat. Setelah itu, kita bisa plot data-data tersebut ke diagram pencar yang sudah digambarkan hingga membentuk kumpulan titik-titik pada diagram pencar seperti gambar berikut. Soal nomor 1 pun sudah selesai terjawab. Sekarang soal nomor 2, yang dimana kita perlu menentukan tren datanya. Tren data pada diagram pencar tersebut adalah linear, karena jika dilihat pola penyebaran datanya membentuk atau mendekati garis lurus. Nah, di sini juga kita bisa lihat data base fit-nya ya teman-teman. Lanjut ke soal ketiga. Kita disuruh menentukan korelasi datanya nih. Diagram pencar ini memiliki korelasi positif teman-teman, karena jika dia mati pada gambar atau pada diagram pencar ini, apabila semakin meningkat nilai X, maka nilai Y-nya juga ikut meningkat atau bergerak searah. Soal yang terakhir adalah menentukan interpretasi data. Ayo kita amati bareng-bareng diagram pencar tersebut. Dari diagram ini menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang, maka semakin besar ukuran sepatu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi badan mempengaruhi ukuran sepatu ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum sama materinya? Sekarang giliran kalian nih kerjain soalnya supaya makin paham sama materinya. Nah, berdasarkan diagram pencar berikut, coba tentukan tren data, arah garis, dan jenis korelasinya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan diagram pencar itu sederhana tapi powerful. Dengan titik-titik data, kita bisa tahu hubungan antar variabel secara visual. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.